Jika kita bicara tentang kerajaan besar Nusantara, pikiran kita pasti melayang pada piramida Candi Majapahit atau megahnya Borobudur di era Mataram. Tapi jauh sebelum itu, pernah ada sebuah imperium yang tak bertumpu pada tanah, melainkan pada air. Sebuah kerajaan yang tidak meninggalkan candi raksasa, namun menguasai separuh dunia maritim Asia Tenggara. Namanya Sriwijaya. Selama 7 abad, namanya diagungkan dari India hingga Tiongkok. Ia bukan hanya sebuah kerajaan, ia adalah jalur emas itu sendiri. Namun, hari ini, jejaknya seolah sirna. Benarkah Sriwijaya benar-benar hilang? Atau, ia hanya tertidur, terkubur di bawah lumpur Sungai Musi? Diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, di tepian sungai yang kini kita kenal sebagai Palembang, sebuah kekuatan baru muncul. Bukan dari peperangan darat, melainkan dari keahlian bahari. Prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan pada tahun 1920-an, menceritakan perjalanan sang raja, Dapunta Hyang Srijayanasa, dengan ribuan pasukannya, untuk mendirikan Wanua, pusat kekuasaan. Sriwijaya tidak menaklukkan wilayah daratan secara brutal, melainkan mengendalikan perdagangan. Dari lada, cengkeh, hingga emas. Semua komoditas dari Nusantara harus melalui gerbang tol mereka di Selat Malaka. Siapapun yang berlayar di selat itu, harus membayar upeti kepada Sriwijaya. Ini adalah hegemoni maritim pertama di Asia. Bahkan seorang biksu Tiongkok termasyhur Ising, singgah di sana untuk belajar bahasa Sanskerta, menjadikannya pusat pendidikan Buddha terbesar. Inilah bagian paling misterius dari napaktilas kita. Jika Sriwijaya sekuat itu, mengapa kita tidak menemukan benteng atau kota batu megah layaknya Angkor Wat atau Trowulan? Para arkeolog memiliki teori, ibu kota Sriwijaya tidak statis. Sriwijaya adalah kerajaan sungai. Pusat pemerintahannya, tempat tinggal raja, pasar, dan pelabuhan utama kemungkinan besar adalah kota terapung, atau setidaknya dibangun dari material kayu dan jerami di atas rawa. Ketika ancaman datang, mereka bisa memindahkan pusat kekuasaan ke hulu atau ke hilir sungai. Ini adalah teknologi pertahanan yang cerdas, namun fatal bagi jejak sejarah yang bertahan lama. Bayangkan, setiap artefak, setiap keping emas, yang tidak sengaja terjatuh, akan langsung diserap oleh lumpur Musi yang tebal. Sungai itu bukan hanya arteri kehidupan, ia adalah peti harta karun raksasa, yang sangat pelit untuk berbagi rahasianya. Sriwijaya tidak hilang, ia hanya tenggelam perlahan. Pada akhirnya, sekitar abad ke-13, kekuasaan Sriwijaya melemah karena serangan dari Jawa dan kekuatan asing lainnya. Kapal-kapal dagang mulai mencari jalur baru, dan pelabuhan emas itu kehilangan cahayanya. Namun, warisan Sriwijaya tak pernah mati. Kebudayaan Melayu yang menjadi akar bahasa kita, tradisi bahari kita, dan konsep bahwa Indonesia adalah negara kepulauan besar, semuanya berakar pada visi Sriwijaya. Ia adalah cetak biru persatuan maritim Nusantara yang sebenarnya. Napaktilas Imaji ini mengajak kita untuk melihat Sungai Musi, bukan sebagai sungai biasa, melainkan sebagai makam megah bagi kerajaan terkaya yang pernah ada. Dan di setiap riak airnya, kita masih bisa mendengar bisikan kemegahan, jalur emas Sriwijaya.